Dokter jenius. Kembali ke sekte. Benar guru. Untunglah aku tadi menyebut nama guru Yangxi. Jika tidak, kita akan masih kerepotan menghadapi mereka. Kata si Yue sambil tersenyum. Ya sudah, ayo kita segera turun. Jika kita masih ada di sini, takutnya akan semakin banyak bertemu dengan para kultivator yang akan mencari naga salju. Ajak Guru Yunjin. Akhirnya rombongan si Yue segera melanjutkan perjalanan mereka turun gunung. Untuk menghindari bertemu kembali dengan para pencari naga salju, Guru Yunjin mengajak mereka melewati tempat yang biasa dia lalui. Mungkin karena sudah lama tinggal di Gunung Naga Salju maka, Guru Yunjin tahu tempat yang harus mereka lalui yang tidak akan dilalui para pendatang itu. Setelah sampai di kaki gunung, si Yue segera mengeluarkan 4 kuda miliknya untuk menjadi kendaraan mereka kembali ke sekte. Melihat kuda yang si Yue keluarkan, Guru Yunjin tampak terperangah kaget. Si Yue, kuda ini? Tanya Guru Yunjin sambil melihat dan meneliti 4 kuda di depannya. Itu kuda milik sahabat si Yue guru. Sedangkan yang 2 ini, milik si Yue dan Tians. Jawab si Yue sambil tersenyum. Dia sadar kalau sang guru terkejut melihat kudanya. Suapin akan bersikap seperti sang guru jika bertemu dengan kuda-kudanya. Sahabat, maksudmu? Tanya Guru Yunjin tak mengerti. 4 sahabat si Yue dari alam bawah guru. Ucap Weizi pelan. 4 sahabat. Maksud Weizi, 4 sahabat satu kamarmu itu Yuer. Tanya Guru Yunjin lagi. Betul guru. Jawab si Yue. Jadi mereka ikut kemari? Tanya Guru Yunjin kaget. Benas guru. Bukan hanya para sahabat si Yue yang ikut kemari, tapi kakek si dan ketiga kakak si Yue juga ikut. Jawab si Yue. Kakekmu dan kakakmu. Lalu di mana mereka sekarang? Kata Guru Yunjin dengan wajah terkejut mendengar omongan si Yue. Mereka ada di kota Nandaka guru. Si Yue mencarikan rumah di sana karena mereka ingin masuk perguruan tapak dewa. Ucap si Yue. Cek. Pasti mereka ingin satu perguruan lagi denganmu. Ucap Guru Yunjin lagi. Hehehe. Benar guru. Jawab si Yue sambil tertawa. Dasar kalian ini, ya sudah kita pergi sekarang. Sebab hari sudah semakin sore. Ajak Guru Yunjin. Akhirnya mereka segera pergi meninggalkan Gunung Naga yang sudah tidak ada nagamnya lagi. Dalam perjalanan pulang kali ini, ternyata tidaklah sesulit saat mereka berangkat. Mungkin karena Guru Yunjin yang membawa mereka melewati jalan lain hingga lebih cepat dalam menempuh perjalanan mereka. Mereka melakukan perjalanan tanpa mendapatkan halangan sama sekali. Mereka akan menginap di suatu tempat jika hari telah malam. Dan saat mereka istirahat di suatu tempat, tanpa setahu guru dan Weizi, si Yue akan pergi ke ruang teratainya bersama raja untuk melihat keadaan Sima Yuan. Dan sampai sekarang Sima Yuan belum sadar juga. Walaupun keadaannya kini sudah semakin pulih. Tanpa terasa mereka sampai di desa tempat mereka dulu dijebak, ternyata tempat itu masih seramai dulu saat mereka datang. Paman, saat kita berangkat dulu, di sini kami ingin dibunuh entah oleh kelompok mana atau siapa kami tidak tahu. Kata Weizi pada Guru Yunjin. Lalu apa yang kalian lakukan? Apakah kalian terluka? Kata Guru Yunjin sambil menatap pada Weizi yang berada di sebelahnya. Kami memukuli mereka sampai pingsan,
dan keluar dari sini tanpa sepengetahuan mereka. Mana mungkin mereka bisa melukai kami hanya dengan cara seperti itu paman? Kata Weizi lagi dengan nada sombong. Untung kita sampai di sini siang hari, kalau tidak, dengan terpaksa kita akan menginap di sini. Kata Guru Yunjin. Ya sudah, ayo kita istirahat sambil makan siang. Ucap sang guru lagi. Mereka pun pergi mencari kedai makanan. Dan mereka menemukan di ujung jalan ada sebuah kedai makan yang terlihat sepi. Saat mereka sampai di sana, di dalam kedai hanya ada 2 pengunjung. Dan penjualnya sepasang suami istri parubaya yang terlihat ramah. Saat mereka melihat kedatangan rombongan Si Yue, mereka menyambut dengan ramah. Selamat siang para pendekar. Apakah ada yang bisa kami bantu? Ucap si pria parubaya. Kami ingin memesan makanan yang paling enak di sini paman. Ucap Weizi sambil duduk di bangku sederhana namun sangat bersih dan rapi. Kalau begitu tunggulah sebentar, kami akan membuatkan makanan yang enak untuk kalian. Ucap pria parubaya itu sambil tersenyum ramah. GG. Kau tidak apa-apakan makan di sini? Tanya Si Yue pada Che Tianji. Si Yue takut sang raja tidak suka. Aku sudah terbiasa Yue. Bukankah aku sering berkelana? Ucap raja yang lagi demam cinta itu. Baguslah. Kita akan makan di sini. Kata Si Yue sambil duduk di salah satu kursi. Diikuti raja yang duduk di sebelahnya. Tak berapa lama makanan dan minuman datang. Yang dibawa bibi penjual makanan dibantu oleh seorang pria muda yang masih berumur antara 14 atau 15 tahunan. Silahkan pendekar. Ucap pria parubaya itu dengan ramah saat makanan sudah berada di atas meja. Terima kasih paman. Jawab Si Yue. Paman itu pun segera pergi. Mereka pun segera menyantap makanan dengan lahap. Ternyata masakan bibi pemilik kedai itu ternyata sangat enak. Apalagi dalam keadaan lapar. Sebab tadi pagi mereka tidak bisa makan pagi. Tadi pagi mereka hanya sarapan sebuah apel dan buah pir yang diambil Si Yue dari ruang teratainya. Paman, kenapa kedai paman sepi? Sedangkan makanan yang dibuat bibi enak loh. Ucap Si Yue setelah makanan di mangkoknya hampir habis. Tuan mudah menghibur hati bibik, terima kasih tuan. Ucap bibi dengan wajah bahagia. Tapi memang seperti itu Bi. Kata Si Yue lagi. Kedai kami sangat kecil, kalah dengan rumah makan besar itu. Mana bisa kami bersaing, kata paman pemilik kedai dengan wajah sedih. Tapi makanan yang dibuat bibi tak kalah dengan rumah makan besar itu kok. Ucap Si Yue. Namun percakapan mereka terhenti saat segerombolan orang masuk ke dalam kedai. Mereka terdiri dari 8 orang. 3 wanita dan 5 pria. Sepertinya mereka anak-anak muda terpelajar. Selamat siang tuan, tuan dan nona-nona. Ada yang bisa paman bantu? Tanya paman pemilik kedai dengan hormat. Siapkan makan siang yang paling enak untuk kami semua. Kata salah satu dari mereka. Baik. Silahkan duduk, kami akan membuatkan makanan untuk kalian. Ucap pria parubaya itu. Mereka duduk di dekat tempat rombongan Si Yue duduk. Saat mereka melewati meja Si Yue, terlibat mereka menatap rombongan Si Yue sekilas. Tatapan mereka terlihat sombong dan angkuh. Tak lama mereka pun mulai duduk. Terlihat paman pemilik kedai mendekati mereka. Setelah bercakap-cakap soal makanan, paman pemilik kedai pergi.
Sambil menunggu makanan yang mereka pesan datang, mereka terlibat dalam perbincangan. Berapa lama lagi kita sampai di kota tempat sekte Tapak Dewa berada? Kata salah satu wanita yang ada di dekat mereka duduk. 5-7 hari lagi. Jawab salah satu pria yang ada di sana. Jangan sampai kita terlambat dalam pendaftaran, bukankah tinggal beberapa hari lagi pendaftaran dibuka? Kata wanita yang pertama. Mereka membicarakan masalah pendaftaran di sekte Tapak Dewa. Sedangkan rombongan si Yue telah selesai makan. Mereka segera keluar dari kedai itu. Setelah membayar makanan yang mereka makan, si Yue segera mengajak untuk segera pulang, karena takut para sahabat dan saudaranya tidak mendengar pendaftaran itu. Akhirnya rombongan si Yue segera berangkat meninggalkan desa itu. Namun tanpa diduga, saat kuda mereka keluar dari desa, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang yang terlihat berwajah beringas. Mereka pun segera menghentikan laju kuda mereka. "Ada apa? Kenapa kalian menghalangi jalan kami?" Kata Guru Yunjin. "Kami menginginkan kuda kalian, karena itu serahkan kuda kalian baik-baik," ucap salah satu dari mereka. "Hehehe. Kuda. Kalian menginginkan kuda kami," kata si Yue yang berada di tengah-tengah antara Guru Yunjin dan Raja dengan nada mengejek. "Serahkan kuda itu baik-baik, atau kalian akan menderita," ucap pria pertama yang berbicara. "Kalau kami tidak mau," kata Guru Yunjin dengan tenang, "kalian akan mati," ucap pria itu lagi. "Kalau begitu, kalian coba saja," kata Guru Tunjen lagi. "Bedebah. Kalau begitu kalian menginginkan kematian, ayo teman-teman serang mereka," seru pria tadi. Sepertinya dia pemimpin dari para penjahat itu. Mereka pun terlibat dalam perkelahian melawan para penjahat itu. Tak butuh waktu lama untuk membuat mereka tumbang. Hanya dalam beberapa menit saja, mereka jatuh dan tak dapat berdiri lagi. Sedangkan keempat orang di atas kuda yang terlihat besar kuat dan tak ada tandingannya itu terlihat duduk dengan tenang. "Kali ini kalian kami ampuni, carilah pekerjaan lain, masih banyak pekerjaan baik yang bisa kalian lakukan dengan tubuh seperti kalian itu," ucap si Yue. Mereka segera meninggalkan. Para penjahat yang terkapar tak bisa bangun lagi. "Gila. Mereka benar-benar manusia berilmu tinggi," kata salah satu dari mereka. "Benar katamu, Dad. Kita salah mencari sasaran," kata yang lain. Sedangkan si Yue dan rombongan segera memacu kuda mereka dengan cepat. Mereka melakukan perjalanan dengan cepat kali ini, tidak sesantai saat keluar dari Gunung Naga Salju. Saat itu si Yue dan Raja lupa akan penerimaan murid baru di sekte Tapak Dewa. Sudah hampir 2 bulan mereka keluar dari sekte. Karena kuda mereka adalah kuda milik si Yue, maka tidak akan sama dengan kuda biasanya. Selama dalam perjalanan kali ini mereka beristirahat hanya untuk menikmati buah yang si Yue ambil dari ruang teratai atau makanan yang mereka beli sambil istirahat sebentar untuk makan dan mengistirahatkan kuda mereka. Setelah perjalanan selama hampir 3 hari, mereka telah berada di perbatasan kota tempat perguruan Elang Putih berada. Saat itu mereka sedang beristirahat untuk makan dan minum serta memberi makan keempat kuda mereka. "Guru, ayah akan si Yue bawa dulu ya. Sebab si Yue tidak bisa mengeluarkan ayah yang masih belum sadarkan diri," ucap si Yue pada Guru Yunjin. "Baiklah. Tapi ingat,
Saat ayahmu telah siuman, tolong beritahu guru. Ucap guru Yunjin lembut. Baik guru. Jawab si Yue. Setelah makan si Yue mengantar guru dan saudara sepupunya kembali ke perguruan Elang Putih. Guru, Kak Weizi. Apakah kalian tidak akan datang pada saat penerimaan murid baru di Sekte Tapak Dewa? Mungkin Guru Sanwi akan datang ke sana. Ucap si Yue pada kedua orang yang masih berdiri di depan gerbang. Karena kuda mereka telah kembali ke dalam ruang teratai. Akan guru usahakan Yuer. Tolong jaga ayahmu, rawat dia dengan baik. Tapi bagaimana keadaannya sekarang? Tanya guru Yunjin. Dia yakin kalau si Yue memiliki tempat yang baik untuk sang kakak. Dan dia tahu kalau tempat itu dirahasiakan oleh si Yue. Ayah baik-baik saja guru. Hanya saja dia belum siuman. Jawab si Yue. Ya sudah, segeralah kembali. Hari sudah siang. Takutnya kalian akan kemalaman sampai di sekre. Ucap guru Yunjin. Terima kasih guru. Murid mohon pamit. Salam untuk guru besar Sanwi. Ucap si Yue berpamitan. Pergilah. Nanti akan aku sampaikan salammu pada guru besar. Jawab guru Yunjin. Begitu juga dengan sang raja yang terlihat dingin. Hati-hati kalian di jalan. Seru Weizi. Baik kak. Datanglah ke kota Nandaka. Kami akan menunggumu. Seru si Yue. Baik. Kapan aku akan datang ke sana? Seru Weizi sambil melambaikan tangannya. Mereka segera pergi meninggalkan perguruan atau sekte Elang Putih. Setelah berada di luar kota, si Yue dan raja memacu kudanya dengan cepat. Tak butuh waktu lama. Menjelang sore hari, mereka telah berada di ujung kota Nandaka. Tanpa mengenal lelah keduanya meneruskan perjalanan mereka menuju rumah si Yue. Karena rumah si Yue ada di jalan menuju sekte. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di depan gerbang rumah keluarga si. Ketika penjaga rumah melihat kedatangan si Yue, buru-buru mereka memberitahukan pada orang rumah. Mendengar si Yue datang, mereka segera berlari keluar semua. Hanya kedua kakek yang belum tahu kedatangan si Yue. Yuer. Seru Pangeran Luoyi sambil berlari ke arah si Yue yang baru turun dari kudanya. Dia segera memeluk sang adik yang sangat dia sayangi. Kakak, apa kabar kalian semua? Ucap si Yum. Kami baik-baik saja. Kau agak kurusan Yuer. Ucap Pangeran Luoyi dengan wajah gembira namun tak urung ada setitik air mata mengalir di pipinya. Hei, kenapa kau menangis? Tanya si Yue. Kau lama tidak datang Yuer. Ucap Pangeran Luoyi. Ada tugas untukku. Jawab si Yue. Lalu dia memeluk satu persatu para sahabat dan saudaranya. Melihat itu terlihat wajah raja cemberut kesal. Dia ingin marah, dia tak rela, tapi apa boleh buat mereka adalah orang terdekat si Yue. Cek. Kenapa harus memeluk Yuer sih? Umpatnya kesal. Sedangkan si Yue sendiri melihat kalau sang kakek tidak terlihat. Di mana kakek? Tanya si Yue. Namun sebuah suara menjawab pertanyaan si Yue. Yuer, kau datang. Seru kakek si yang berjalan bersama kakek Fangbo. Kakek. Seru si Yue sambil berlari memeluk kedua kakek itu. Apa kabar nak? Tanya kakek si sambil mencium lembut kening si Yue. Si Yue baik-baik saja kek. Apa kabar kalian berdua? Sehat kan? Kata si Yue sambil tertawa bahagia.
Bagaimana kami tidak sehat jika kau selalu memberi kami pil kebugaran tubuh? Ucap kakek Si sambil tertawa. Saat itulah kakek Si melihat pemuda tampan di belakang Si Yue. Loh, Yang Mulia. Yang Mulia juga datang. Kata kakek Si yang baru melihat kala Raja Chu Tianji datang bersama Si Yue. Benar kakek. Selamat malam. Sapa Raja pada kedua kakek yang ada di depannya. Tentu saja kedua kakek merasa tidak enak melihat sang pengusaha kerajaan yang mereka tempati berada di depan mereka. Salam sejahtera Yang Mulia. Semoga kebahagiaan dan kemuliaan selalu bersama Yang Mulia. Ucap kedua kakek bersamaan. Diikuti semua yang ada di sana, mengikuti ucapan sang kakek. Sudah, ayo berdiri. Jangan seperti itu, aku juga bagian dari keluarga ini. Kalian tahu kan, kebahagiaanku dan kemuliaanku ada pada cucu kalian yaitu Si Yue. Ucap Raja sambil menatap Si Yue dengan penuh cinta. Sejak tadi dia sudah ingin marah, ketika melihat Si Yue dipeluk beberapa pria yang ada di depannya. Tapi apa boleh buat, walaupun ingin marah, Raja tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Si Yue hanya bisa merasakan malu saat mendengar ucapan Raja. Dia melihat kalau Raja sedang kesal. Dan dia baru sadar, pasti karena cemburu. Kami mengerti Tang Mulia. Ucap kedua kakek Si Yue. Si Yue nggak bisa lama-lama di sini, sebab Si Yue harus melaporkan kedatangan Si Yue pada guru. Jadi malam ini Si Yue hanya sebentar saja di sini. Kata Si Yue. Loh, memangnya kalian dari mana? Tanya kakek Si. Si Yue dan Tian Ge baru datang dari sekte atau perguruan Elang Putih dan juga dari Gunung Naga Salju. Jawab Si Yue. Gunung Naga Salju. Di mana itu Yue? Tanya Pangeran Luoyi. Cukup jauh kak. Hampir 1 bulan perjalanan dari sini. Itu pun dengan menggunakan kuda kita. Kalau memakai kuda biasa mungkin lebih dari 1 bulan. Ucap Si Yue menjelaskan. Jadi kau ini baru kembali dari perjalanan? Tanya kakek Si lagi. Benar kek. Si Yue mampir ke sini hanya ingin menanyakan pada mereka. Kak, apakah kalian sudah mendengar tentang pendaftaran di sekre? Tanya Si Yue pada mereka kakak dan para sahabatnya. Oh, masalah pendaftaran. Sudah Yue, kami sudah mendengarnya. Malah kami sudah berlatih dengan keras agar kami bisa masuk menjadi murid sekte Tapak Dewa. Karena itu akan membuat kita bertemu dan bersama lagi di sekte. Ucap Feng Sun berkata dengan bahagia. Kalau begitu syukurlah. Untuk kalian berempat, Guru Yang Si pernah bertanya padaku, apakah kalian berada di alam atas ini? Dan aku bilang kalau kalian sudah berada di alam atas ini, dan Guru Wang juga ingin bertemu dengan kalian, jadi aku harap kalian benar-benar fokus dalam mengikuti semua ujian. Sedangkan untuk kalian berempat kakak-kakakku, Guru belum pernah bertemu dengan kalian, karena itu, aku harap kalian benar-benar fokus dalam menjalani semua ujian nanti kak. Ucap Si Yue pada semua orang yang ada di depannya. Pasti Yue. Kami pasti akan berlatih dengan keras pada hari terakhir ini. Jawab si Ronghan yang dingin itu. Namun tiba-tiba terdengar suara Xiao Tu yang memanggil si Yue. Yue, kau cepat kemari, sepertinya ayahmu akan siuman. Seru Xiao Tu dari ruang teratai. Mendengar ucapan Xiao Tu, si Yue kaget, dan dia segera berpamitan. Maaf semua.
Aku harus masuk ke ruang terataiku dulu, ada yang harus aku kerjakan. Pamit si Yue. Ada apa nak? Kenapa wajahmu terlihat cemas seperti itu? Tanya sang kakek. Nanti aku ceritakan kek. Sekarang si Yue harus pergi. Tians ayo. Kata si Yue sambil berdiri dan menggandeng tangan Raja Chu Tianji. Tak berapa lama kedua orang itu hilang dari pandangan. Sedangkan yang ditinggalkan hanya bisa saling pandang. Maaf udahan dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Maaf jika masih ada typonya. Jangan lupa like, vote, dan komennya autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Turun gunung. Episode berikutnya. Kembali ke sekte. Dokter Jenius. Kembali ke sekte. Nanti aku ceritakan kek. Sekarang si Yue harus pergi. Tians ayo. Kata si Yue sambil berdiri dan menggandeng tangan Raja Chu Tianji. Tak berapa lama kedua orang itu hilang dari pandangan. Sedangkan yang ditinggalkan hanya bisa saling pandang. Mereka tahu si Yue dan Raja pergi ke ruang teratai. Tapi untuk apa? Ada apa? Kenapa si Yue terlihat sangat cemas dan khawatir? Itulah yang ada di otak mereka yang ada di rumah si Yue. Sedangkan si Yue sendiri segera berlari ke arah istana saat dia telah sampai di halaman istananya. Raja terlihat mengikuti si Yue di belakangnya. Para hewan kontrak juga pengawalnya terlihat menyambut kedatangan si Yue di depan istananya. Yue, jangan cemas. Ucap Raja yang berada di belakangnya. Apakah dia sudah siuman? Tanya si Yue saat sudah berada di depan para hewan kontraknya, sambil berjalan cepat masuk ke dalam istana. Dia mulai menggerakkan tangannya walaupun hanya sebentar. Ucap Xiao Tu. Mereka masuk ke dalam istana. Saat sampai di dalam ruang pengobatan, mereka membiarkan si Yue dan Raja sendiri yang masuk. Si Yue segera memeriksa denyut nadi Sima Yuan. Gimana keadaan dia sekarang? Tanya Raja. Dia dalam keadaan baik, mungkin sebentar lagi dia akan siuman. Ucap si Yue. Terlihat wajah cemas, gugup dan terlihat tegang membuat Raja mendekati sang kekasih. Tenanglah. Hadapi dengan tenang. Ada aku bersamamu. Ucap Raja sambil menggenggam erat tangan si Yue. Terlihat anggukan kepala si Yue dengan pelan. Dan benar saja, perlahan mata itu mulai mengerjap. Melihat itu si Yue terlihat cemas, dia menatap Sima Yuan dengan gelisah. Tak lama secara perlahan matanya terbuka. Karena terkena silau cahaya dia kembali memejamkan matanya. Dan tak lama kembali terbuka dan tertutup kembali. Si Yue hanya diam memperhatikan semua apa yang Sima Yuan lakukan. Tak berapa lama terlihat mata dari Sima Yuan kembali terbuka. Dan dia menatap sekelilingnya. Terlihat di matanya ruangan berwarna putih yang penuh dengan peralatan seorang tabib atau dokter. Dan tak lama dia melihat dua pria tampan berdiri di dekat ranjangnya. Terlihat salah satu pria itu matanya meneteskan air mata. Di mana ini? Siapa dua pria itu? Lalu kenapa dia menangis? Apakah aku sudah berada di kehidupan abadi? Dan dua pria ini adalah penjaga di ruangan ini. Atau mungkin mereka dua dewa. Tapi mengapa dia meneteskan air mata? Bukankah jika masih ada emosi itu bertanda dia masih di alam nyata? Batin Sima Yuan dalam kebingungan. Dia ingin bertanya tapi mulutnya serasa tak dapat digerakkan. Kau masih tidak dapat menggunakan tubuhmu, beristirahatlah dengan tenang.
Kau masih hidup jika itu yang ingin kau tanyakan, dan kau berada di kediamanku. Ucap si Yue sambil mengusap air matanya. Terlihat ada senyum tipis di bibir pucat itu. Tapi sepertinya itu bukan suatu senyuman, tapi bibir yang tertarik sedikit. Karena kau sudah mulai siuman, sekarang istirahatnya sebentar. Aku akan membuatkan bubur halus untuk kau makan, kita akan membuat tenagamu kembali lagi. Ucap si Yue sambil tersenyum lembut. Yue, keluarlah, aku akan menjaganya. Ucap Raja Kembut sambil mengusap kepala si Yue. Baik Tians, jawab si Yue. Namun Sima Yuan kaget saat pria yang lebih tinggi memanggil pria tampan dan imut dengan sebutan Yue. Siapa pria ini? Tapi kenapa aku familiar sekali dengan wajahnya? Dan kenapa perasaanku tiba-tiba sangat menyayanginya? Siapa dia? Ucap hati Sima Yuan. Tidurlah. Saat Anda mulai bisa berbicara, kita akan banyak berbincang, aku banyak pertanyaan untuk Anda. Ucap si Yue lembut. Dia membetulkan selimut di tubuh Sima Yuan. Saat si Yue mendekat dan berbicara, Sima Yuan merasakan debaran di dadanya. Entah kenapa ada perasaan sayang pada pria itu. Tians, aku keluar dulu. Ucap si Yue. Pergilah. Aku akan menjaga dia. Jawab Chu Tianji. Setelah itu terlihat si Yue keluar dari dalam kamar obat. Dia berjalan ke arah dapur. Setelah mengambil beberapa sayuran dan daging ayam, terlihat si Yue mulai sibuk membuat makanan. Kau mau buat apa Yue? Terlihat Feng Kui dan Tiger masuk ke dapur, dan di belakangnya terlihat Liong Bei mengikutinya. Membuat bubur halus untuk pasien. Jawab si Yue yang terlihat masih sibuk. Apakah kami perlu membantumu? Tanya Feng Kui. Bantu aku untuk menghabiskan makanan ini nanti, dan tolong kalian bisakan membantu menjaga dia selama aku keluar, sebab aku harus melaporkan kedatanganku pada guru Yangxi. Tapi jika nanti terlalu malam sampai di sekte, mungkin aku harus melapor pada guru besok pagi. Semoga kami tidak terlalu malam sampai di sekte hingga bisa melapor saat ini juga. Kata si Yue. Jangan khawatir Yue. Kami pasti menjaga dia. Kata Xiao Tu yang baru masuk bersama beruang salju. Benar putri. Kami pasti menjaga dia dengan baik. Ucap Liong Bei. Saat ini ayah tidak akan bisa makan lebih dari 1 mangkok kecil. Jadi setiap 5 jam, tolong bantu aku untuk memberikan makanan padanya. Juga minumkan air suci. Dengan cara seperti itu, tubuhnya akan cepat mendapatkan nutrisi dan pulih kesehatannya. Kata si Yue. Baik Yue. Jawab Xiao Tu dan berukin salju hampir bersamaan. Tapi tolong sedikit hangatkan agar dia mudah mencerna. Kata si Yue lagi. Baik Yue. Jawab mereka serempak. Si Yue sengaja membuat bubur agak banyak, sebab dia tahu para pria di belakangnya ini pasti sudah berharap untuk menikmati bubur yang dia buat. Dan dia juga membuat khusus bubur untuk sang ayah, yang dia campur dengan buah beriret. Tak berapa lama terlihat si Yue membawa makanan ke dalam ruang obat. Terlihat Sima Yuan sedang tidur dengan tenang. Perlahan si Yue masuk ke dalam kamar. Merasakan langkah mendekat, Sima Yuan membuka matanya. Melihat itu si Yue mendekat sambil membawa mangkok bubur. Maaf. Anda harus makan walaupun sedikit, jangan khawatir, bubur ini lembut dan halus. Ucap si Yue lembut. Raja mengambilkan tempat duduk untuk si Yue.
Terima kasih Tians, ucap si Yue. Terlihat senyum lembut ada di bibir seksi raja. Dia hanya mengusap kepala si Yue dengan sayang. Sedangkan si Yue segera menyuapkan perlahan bubur ke mulut si Ma Yuan. Dan ternyata semangkok kecil bubur halus itu masuk dengan cepat ke mulut si Ma Yuan. Melihat itu si Yue tersenyum. Bagus ayah. Jika kau seperti ini terus, kau akan cepat sembuh, ucap si Yue sambil tersenyum. Mendengar si Yue mengucapkan kata ayah, terlihat wajah terkejut di wajah si Ma Yuan. Dia menatap si Yue penuh dengan tanda tanya. Mulutnya bergerak-gerak seperti ingin berkata. Melihat itu si Yue tersenyum. Maaf ayah. Aku lupa perkenalkan diri, aku anak gadismu yang kau buang atau kau titipkan pada keluarga kakek Si yang ada di alam bawah, ucap si Yue. Mendengar ucapan si Yue kembali terlibat wajah kaget dan heran di wajah tampan si Ma Yuan. Dia menatap si Yue bagai tak percaya. Melihat itu si Yue kembali berucap, "Ya ampun, aku lupa ayah. Bukankah kau telah menyuruh kakek Si untuk memakaikan cincin samaran saat aku menginjak umur 14 tahun? Apakah ayah lupa? Dan ini aku yang sebenarnya," ucap si Yue sambil membuka cincin penyamarannya. Kini secara otomatis, berdiri seorang gadis cantik di depan si Ma Yuan dan raja, gadis yang teramat cantik, anggun dan berwibawa. Gadis yang hampir mirip dengan wajah sang istri. Walaupun gadis ini terlihat sangat cantik dan lebih cantik daripada sang istri. Terlihat mulut si Ma Tuan berusaha berbicara. Tapi tubuhnya yang masih lemah membuat hanya mulutnya yang bergerak lemah. "Ayah, tidak usah berbicara. Ayah masih belum bisa. Cepatlah pulih kembali. Kita akan berbincang banyak nanti dan tolong jangan menangis ayah. Kesehatanmu lebih penting. Aku tahu kau ingin menjelaskan padaku. Kenapa kau membuangku, tepatnya kau titipkan aku pada keluarga lain. Untunglah mereka selalu menyayangiku lebih dari apapun." Terlihat air mata deras keluar dari mata si Ma Yuan. Ketika mendengar ucapan si Yue. "Sudah ayah. Jangan menangis lagi, walaupun aku masih kecewa pada ayah, tapi aku juga bersyukur bisa menemukan ayah. Sekarang, maka itu ayah harus cepat sembuh dan menjelaskan padaku," ucap si Yue sambil tersenyum tulus. Sedangkan si Ma Yuan terlihat masih mengeluarkan air matanya. Apalagi saat tangan lentik milik sang putri mengusap lembut pipinya. "Oh ya ayah. Apakah ayah mengenal dia?" tanya si Yue sambil menarik Raja Chu Tianji ke dekatnya. Si Yue dapat melihat wajah kebingungan si Ma Yuan. Ternyata ayah tidak kenal. Dia raja ayah. Dia Raja Chu Tianji, putra dari Raja Sangbo, ucap si Yue memperkenalkan Chu Tianji pada si Ma Yuan. Ada kekagetan di tatapan mata si Ma Yuan. "Salam ayah," ucap raja sambil menunduk memberi hormat. Terlihat si Ma Yan menatap si Yue san raja bergantian. "Dia kekasih si Yue ayah," kata si Yue yang mengerti maksud dari tatapan si Ma Yuan. Terlihat si Ma Yuan menatap mereka berdua bergantian. Melihat itu, si Yue berkata, "Maaf ayah. Kalau ayah mau marah pada si Yue dan raja, ayah harus lekas sembuh," ucap si Yue sambil tersenyum. Si Yue membersihkan mulut sang ayah yang baru makan. Merasakan kelembutan si Yue. Terlihat si Ma Yuan menatap sang putri dengan haru. Setelah selesai memberi makan sang ayah,
Si Yue segera memberi pil ramuan yang telah dia buat beberapa hari yang lalu, serta meminumkan air jiwa. Setelah selesai, dia menyuruh sang ayah untuk kembali tidur. Ayah, tidurlah kembali, sementara ini aku harus pergi. Ayah di sini bersama beberapa sahabatku. Mereka akan merawat ayah dengan baik. Sesekali aku akan datang menjenguk ayah. Jadi maafkan si Yue ayah. Si Yue harus melapor pada guru atas kembalinya si Yue di sekte. Oh ya ayah, si Yue hampir lupa. Si Yue dan Tians merupakan murid dari guru Yang Si. Kata si Yue sambil tersenyum. Mendengar ucapan si Yue, tiba-tiba terdengar ucapan lembut si Ma Yuan. Kaumu, murid guru Ju. Ucapnya terbata-bata. Ayah, kau bisa bicara. Seru si Yue bahagia. Terlihat senyuman kaku di wajah tampan si Ma Yuan. Benar ayah. Tians adalah murid lama guru Yang Si, tapi si Yue baru beberapa bulan ini saja. Jadi ayah harus cepat sembuh ya. Ucap si Yue lembut. Terlihat ada kebahagiaan di matanya. Si Yue memegang tangan Dang ayah. Dia merasakan ada gerakan lembut di tangan sang ayah. Sepertinya dia ingin bergerak. Jangan dipaksa ayah. Lebih baik ayah beristirahat, biar kekuatan ayah pulih kembali. Kata guru Yunjin, ayah sudah lama dalam keadaan koma. Jadi wajar saja kalau tubuh ayah masih belum bisa digerakkan. Karena itu ayah harus sabar ya. Sekarang si Yue pergi dulu. Jangan takut, ini ruang teratai si Yue. Jadi tidak akan ada yang akan mengganggu ayah. Dan di sini ada banyak hewan kontrak si Yue yang akan menjaga ayah. Baiklah, akan kupanggilkan mereka. Ucap si Yue. Si Yue segera memanggil para hewan kontraknya dan hewan pengawalnya. Mereka satu persatu menyapa si Ma Yuan. Melihat semua itu, si Ma Yuan hanya bisa bengong dan menatap mereka dengan tatapan tak percaya. Setelah memperkenalkan mereka, si Yue segera berpamitan pada sang ayah. Dia tak lupa memberi pesan untuk menjaga sang ayah pada hewan kontraknya. Namun sebelum dia pergi, si Yue mengajak para hewan kontraknya dan raja untuk makan bubur yang tadi dia buat. Setelah itu si Yue segera keluar dari ruang teratai. Namun Liong memaksa untuk ikut. Dan akhirnya si Yue mengizinkan. Dia berubah menjadi kecil dan melingkar di pergelangan tangan kiri si Yue. Juga Ivy yang berubah menjadi kalung giok si Yue kembali. Tak ketinggalan Tiger dan Feng Kui. Melihat semua makhluk kontrak si Yue keluar, si Yue bertanya pada mereka. Ada apa kalian tiba-tiba ingin keluar bersama-sama? Tanya si Yue dengan wajah heran. Kami merasakan akan ada sesuatu yang terjadi Yue. Jawab Tiger. Sesuatu apa? Jangan katakan kalau ini hanya alasan kalian yang hanya ingin bermanja pada Yue, kata raja dengan kesal. Maaf Yang Mulia. Sepertinya kejadian itu terjadi pada Yang Mulia. Sebaiknya Yang Mulia jangan jauh-jauh dari Yue. Ucap Feng Kui. Mendengar ucapan Feng Kui, terlihat raja gembira. Apa maksudmu Kui? Tanya si Yue. Akan kukatakan setelah aku memastikannya terlebih dahulu Yue. Dan kita akan mencari jalan mencegah masalah itu terjadi. Jawab Feng Kui. Baguslah, kalau begitu ayo kita pergi. Ucap si Yue. Mereka segera keluar dari ruang teratai. Dan saat mereka tiba di alam nyata, mereka berada di halaman rumah si Yue. Ternyata mereka semua masih menunggu si Yue kembali. Ketika mereka melihat kedatangan si Yue,
Mereka segera menyambutnya. "Yue, ada apa?" tanya kakek setelah memeluk si Yue. "Kek, si Yue telah menemukan ayah," ucap si Yue pelan. "Apa? Kau telah bertemu dengan ayahmu? Apakah itu dewa penolong kami?" kata kakek sambil menatap si Yue tak percaya. Si Yue belum tahu kek. Sebab ayah baru siuman dari konanya. Dia masih belum bisa bergerak ataupun berbicara. Jawab si Yue. Mendengar perkataan si Yue, kakek si terlihat terkejut dan cemas. "Apa maksudmu dengan baru bangun dari koma?" kata kakek si. "Selama 18 tahun ini, ayah terluka parah. Dia dalam keadaan koma karena racun jahat. Dan dia baru disembuhkan oleh si Yue kek. Jadi si Yue masih menaruh ayah di ruang teratai. Beliau masih belum bisa berbicara." Jawab si Yue. "Nak, boleh kakek bertemu dengan beliau?" tanya kakek si. "Maaf kek. Jika kakek berada di sana pun kakek tidak bisa bertemu dengan beliau. Beliau masih dalam perawatan. Tunggu saja sampai dia sembuh ya kek. Nanti si Yue akan membawa ayah kemari." Jawab si Yue. "Baiklah nak. Tapi kau harus menepati janjimu," ucap kakek si. "Tentu saja kek. Mana pernah si Yue berbohong pada kakek. Andai si Yue tidak sedang sibuk, pasti si Yue akan membawa kakek ke sana," ucap si Yue lagi. "Kau memang cucu terbaik kakek," kata kakek si. Si Yue dan Raja segera berpamitan, mereka berdua segera pergi kembali ke sekte. Karena hari belum terlalu malam dan sekte tidak terlalu jauh dari rumah si Yue. Si Yue dan Raja memilih untuk kembali dengan berjalan kaki. Dengan menggandeng tangan si Yue, Raja yang masih memakai topeng, berjalan cepat menuju sekte tapak darah. Ketika sampai di sana, penjaga gerbang yang mengenali si Yue segera membuka pintu gerbang. Karena hari belum terlalu malam, mereka memilih melapor pada guru Yang Si tentang kedatangan mereka kembali ke sekte. Saat mereka memasuki gerbang, terlihat para siswa yang masih berada di luar kediaman mereka. Menatap si Yue yang berjalan dengan seorang pria bertopeng. Mereka menyapa dengan ramah. Si Yue menjawab sapaan itu dengan senyuman. Mereka berdua berjalan menuju tempat guru Yang Si. Saat mereka melewati aula pertemuan, tanpa sengaja mereka berdua bertemu dengan Putri Lucia yang sedang berjalan bersama para temannya. Dan saat mereka melihat si Yue yang sedang berjalan bersama pria bertopeng, terlihat cemoohan dilontarkan oleh Putri Lucia. "Dasar pria miskin, sekarang kau berjalan dengan pria lain lagi, tidak tahun malu. Kenapa tidak sejak dulu saja kau menjauh dari sang raja? Cek. Dasar tidak tahu malu. Pasti raja telah melihat kebusukanmu. Hahaha, dasar Oria bodoh. Seharusnya kau berpikir dulu kalau mau mendekati rajaku. Tampang sih boleh juga, tapi sayang miskin dan bodoh," serunya nyaring. Mendengar ucapan Lucia, raja terlihat marah. Dia ingin berjalan untuk memberi pelajaran pada gadis itu. Untunglah si Yue segera memegang tangannya. Para wanita yang bersama Lucia sepertinya tidak senang melihat Putri Lucia menghina si Yue. Sebab mereka tahu kalau raja sangat dekat dengan si Yue. Apalagi sifat si Tue yang baik sudah tersebar di sekte. Dan mereka juga tahu kalau si Yue murid kesayangan guru Yang Si. "Putri, jangan berbicara seperti itu. Jika guru besar Yang Si mendengar ucapanmu, kita akan mendapatkan masalah."
Ucap seorang gadis yang berada di antara mereka. Cih, kalian takut pada pria miskin itu? Seru Putri Lucia marah. Maaf Putri. Kami tidak ingin memiliki masalah dengan si Yue. Dan kami tahu kalau pria itu baik hati. Ucap salah satu dari mereka. Gadis yang tadi berbicara segera pergi meninggalkan tempat itu. Diikuti yang lainnya. Sedangkan si Yue dan Raja melanjutkan perjalanannya. Sebab mereka sempat berhenti saat Putri Lucia sengaja berdiri di depan mereka. Sambil menggandeng tangan Raja, si Yue melangkah pergi. Kalau tidak seperti itu, takutnya Raja tiba-tiba menyerang Lucia. Hei kau jangan pergi. Seru Putri Lucia marah. Namun si Yue dan Raja Chu Tianji tidak memperdulikannya. Apalagi Raja yang terlanjur bahagia merasakan genggaman tangan si Yue di lengannya. Yue, aku akan mengikuti wanita itu, kata Feng Kui. Pergilah. Hati-hati, kata si Yue. Baik Yue. Feng Kui segera terbang meninggalkan si Yue dan yang lain. Sedangkan si Yue dan Raja meneruskan langkahnya menuju rumah tinggal guru besar Yang Si. Ketika sampai di tempat guru Yang Si, untunglah beliau ada di rumah. Si Yue dan Raja segera menemui guru Yang Si. Salam guru, ucap mereka bersamaan. Kalian sudah datang? Tanya guru Yang Si sambil menatap mereka dengan bahagia. Benar guru. Maaf murid pergi tanpa berpamitan pada guru. Ucap si Yue meminta maaf pada guru Yang Si. Tidak masalah nak. Guru Sanwi telah memintakan izin padaku. Lalu apakah kau bertemu dengan pria bengal itu? Tanya guru Yang Si menat penuh tanya para si Yue. Maksud guru? Tanya si Yue tak mengerti. Sima Yuan adalah muridku. Dia kakak seniormu. Ucap guru Yang Si. Tentu saja ucapan guru Yang Si membuat si Yue kaget. Maksud guru ayah Sima Yuan juga murid guru? Tanya si Yue tak percaya. Mendengar ucapan si Yue yang menyebut Sima Yuan ayah, sempat membuat guru Yang Si kaget. Namun tak berapa lama terlihat guru Yang Si tertawa. Ternyata memang benar kau adalah putri dari anak bengal itu. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu Yue, aku sudah curiga kalau kau putri dari dia. Dan kenyataannya kau memang benar putri dia. Lalu di mana dia sekarang? Tanya guru Yang Si. Selama 18 tahun ini, ayah terluka sangat berat guru. Ayah terkena racun ganas yang sulit diobati. Untunglah guru Yun Jin bisa membuat ayah bertahan. Dan si Yue bisa menyembuhkan ayah. Kini tinggal membuat tubuh ayah kuat kembali dan bisa bergerak dan berbicara seperti dulu lagi. Tapi maaf guru. Si Yue tidak bisa membawa guru ke wadah ayah. Tapi si Yue janji, saat ayah sudah sehat kembali, si Yue akan membawa ayah menghadap guru. Janji si Yue. Maaf. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan lupa like, votesan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kembali ke sekte. Episode berikutnya. Jebakan Putri Lucia. Dokter Jenius. Jebakan Putri Lucia. Selama 18 tahun ini, ayah terluka sangat berat guru. Ayah terkena racun ganas yang sulit diobati. Untunglah guru Yun Jin bisa membuat ayah bertahan. Dan si Yue bisa menyembuhkan ayah. Kini tinggal membuat tubuh ayah kuat kembali dan bisa bergerak dan berbicara seperti dulu lagi. Tapi maaf guru.
Si Yue tidak bisa membawa guru kepada ayah. Tapi si Yue janji, saat ayah sudah sehat kembali, si Yue akan membawa ayah menghadap guru. Janji si Yue. Lakukanlah apa yang terbaik untuk ayahmu nak. Ucap guru yang si haru. Dia sudah tahu kemampuan si Yue dalam soal pengobatan. Apalagi ilmu akupuntur jari emasnya yang juga disebut Jin Yao. Sangat ajaib. Terima kasih guru. Kalau begitu kami mohon diri. Kata si Yue pada sang guru. Pergilah kalian berdua, oh ya yang mulia. Ketiga pengawal Anda masih tidak bisa berada di sisi yang mulia. Kata guru yang si sambil menatap sang raja dingin yang berada di sebelah si Yue. Tidak masalah guru. Raja sudah memiliki pengawal yang terbaik. Ucapnya tenang. Mendengar ucapan sang raja, guru yang si tersenyum. Dia tahu kalau raja jatuh cinta pada si Yue. Namun dia juga tahu kalau si Yue memang calon yang terbaik untuk kerajaan Darga ini. Dan dia juga pernah mendengar kalau sampai sebuah kerajaan memiliki raja yang berjodoh dengan gadis darah Phoenix, maka diramalkan kerajaan itu akan memiliki kejayaan dan kemakmuran. Ya sudah, kalau begitu kalian bisa pergi dan beristirahat. Ingat 2 hari lagi adalah penerimaan siswa baru. Yang mulia hadirkan. Ucap guru yang si. Pasti guru. Raja akan datang bersama pengawal si Yue. Ucapnya dengan tenang. Si Yue hanya bisa diam saja mendengar omongan sang kekasih. Akhirnya mereka keluar dari ruangan guru yang si. Sedangkan di sebuah ruang kamar di dalam sekte itu juga, seorang gadis sedang berbicara dengan 2 orang pria berpakaian hitam. Kalian harus melakukan pekerjaan itu malam ini dengan benar, kalian sudah tahu kan kamar Baginda Raja. Ucap gadis itu memberi perintah. Sudah putri. Lalu bagaimana dengan pria yang selalu bersama yang mulia? Tempat pria itu ada di sebelah raja. Kata pria yang satunya. Jadi kamar pria itu bersebelahan dengan kamar raja. Kata putri dengan marah. Benar putri. Jawab pria tadi. Bedebah. Beri saja dia racun mematikan, buat racun yang tak terlihat. Agar kematiannya tidak mencurigakan. Aku ingin dia mati besok. Ucap gadis itu dengan marah. Ternyata gadis itu Putri Lucia. Tanpa mereka sadari 2 burung yang berada di jendela mendengar semua ucapan dan rencana mereka. Dasar wanita jahat dan bodoh. Kau mencari kematianmu sendiri, gadis bodoh. Kau berani mengusik Ratu Racun. Aku tidak tahu, kematian Bagayaman yang akan putri berikan padamu. Ucap burung yang berwarna kuning. Rencana itu sudah lama dia buat tuanku. Hanya saja dia tidak menemukan raja. Ucap burung kecil di sebelah burung berwarna kuning itu. Kau sudah bekerja dengan baik, sekarang kau boleh pergi. Ucap si burung kuning. Tidak tuanku. Hamba ingin melihat gadis itu dulu. Dia sudah berniat ingin membunuh Putri Phoenix, jadi hamba ingin melihat penderitaan yang dia hadapi. Ucapnya marah sambil melihat Putri Lucia yang tertawa bahagia. Karena dia sudah membayangkan keberhasilan rencana mereka. Dan katakan pada yang lain, agar besok pagi kalian datang bersama ayah dan guru besar serta guru-guru yang lain agar raja tidak bisa mengelak lagi. Ucap gadis itu yang ternyata Lucia. Baik putri. Jawab mereka serempak. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Begitu juga dengan burung kuning Feng Kui. Dia segera terbang meninggalkan tempat itu.
Sedangkan burung kecil tetap mengawasi Putri Lucia yang sudah bersiap-siap pergi ke tempat raja. Feng Kui segera terbang mencari Si Yue. Saat itu Si Yue sudah berada di dekat kamarnya saat Feng Kui datang. "Yue, ada kabar untuk kalian berdua," ucap Feng Kui. "Lebih baik kita bicara di dalam," ucap raja. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar Si Yue. "Ada apa Kui?" tanya Si Yue. Feng Kui segera menceritakan rencana Putri Lucia yang ingin menjebak raja. Dia telah menyuruh seseorang untuk memasukkan uap atau serbuk racun perangsang gairah pada kamar raja. Sedangkan untuk kamar Si Yue, dia menyuruh orang memberikan serbuk racun ganas yang akan membunuh Si Yue. Dan mereka akan melakukannya malam ini juga Yue, ucap Feng Kui dengan wajah kesal. "Dasar wanita murahan, dia pikir mudah menjebakku," ucap raja yang mendengar cerita Feng Kui dengan kesal. "Jangan marah Gege. Kita akan memberikan pelajaran padanya." Sebelum mendapat pelajaran mereka anak dan kedua orang tua itu tidak akan pernah menyesal, ucap Si Yue. "Lalu apa yang akan kita lakukan?" tanya raja dengan wajah tersenyum senang. "Apakah Gege tidak akan menyesal jika aku memberi pelajaran pada mereka?" tanya Si Yue. "Kenapa mesti menyesal?" tanya raja heran. "Bukankah dia masih saudara Gege?" tanya Si Yue lagi. "Aku tidak akan pernah menyesal. Kau tahu, malam ini rasanya aku ingin membuat dia mati," kata raja dengan marah. "Jangan. Terlalu enak dia jika langsung mati. Dia berani menargetkan diriku dalam kematian, maka itu yang akan dia dapatkan, tapi aku masih ingin membuat dia dan ayahnya malu," ucap Si Yue dingin. Mendengar ucapan Si Yue, Feng Kui bergidik. Dia masih ingat musuh Si Yue yang mendapatkan hukuman dari gadis itu. "Ya sudah, ayo kita mulai," ucap Si Yue. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja lagi. "Lebih baik sementara ini Gege berada di ruang teratai atau ruang dimensi milik Tians. Aku akan memanggil Gege saat mereka sudah terjebak," jawab Si Yue. "Kalau begitu aku pilih tinggal di ruang teratai saja, sambil menemani ayah Sima Yuan," ucap raja. "Kalau begitu biar Xiao Tu yang membawa Gege ke sana. Aku akan menyelesaikan urusan di sini," ucap Si Yue. "Baiklah kalau itu pengaturan calon istriku," ucap raja dengan wajah bahagia. Dia memeluk pinggang Si Yue dan mengecup keningnya sebelum dia pergi bersama Xiao Tu yang telah dipanggil Si Yue. Kini tinggal Si Yue dan para hewan kontraknya. "Putri, apakah gadis itu harus hamba bunuh?" ucap Liong Bei yang sudah berubah menjadi pria muda. "Tidak Bei. Biarkan dia merasakan siksaan dariku dulu. Aku ingin tahu, tabib atau dokter mana yang akan bisa menyembuhkan dia dari racunku," ucap Si Yue. "Putri memiliki rencana sendiri?" tanya Liong Bei. "Pasti. Kau akan melihatnya nanti," ucap Feng Kui. "Kui, kita menunggu kedatangan mereka dan kau Ivy. Jadilah pengganti diriku untuk sementara di kamar ini, agar tamu tak diundang tidak merasa curiga dan kau bisa membunuh siapapun yang berniat jahat itu," kata Si Yue pada Ivy. "Baik Yue," jawab si maniak racun. "Lalu aku?" tanya Liong Bei kembali. "Kemablilah ke tanganku. Kita akan menangkap orang itu," ucap Si Yue. "Kita belum waktunya bertindak Bei. Ada saatnya kita yang harus maju," kata Tiger yang berada di leher Si Yue.
Melihat keakraban si Yue dengan hewan kontraknya, membuat Long Bei bahagia dan bangga. Ternyata Putri Phoenix yang sekarang, merupakan seorang wanita yang baik hati dan bersahabat. Kini mereka melompat keluar melalui jendela. Feng Kui yang berubah menjadi pria dewasa itu, terlihat memeluk pinggang si Yue. Mereka kini berada di atas atap bangunan tempat tinggal si Yue dan Raja. Mereka duduk di atap menunggu kedatangan utusan Putri Lucia. Dan benar saja, saat si Yue berada di atas atap selama 30 menitan, seseorang datang dengan memakai baju hitam dan tutup kepala hitam. Pria itu terlihat bergerak dengan cepat dan ringan. Sialan! Ternyata pria suruhan Putri Lucia memiliki ilmu tinggi juga Yuer. Pantas saja dia berani bertindak senekat itu. Ucap Feng Kui dengan telepati para si Yue. Kau ini. Tentu saja Kui. Mana mungkin pria rendahan bisa mendekati tempat raja. Tapi mereka juga bodoh. Mana mungkin mereka bisa mendekati raja yang memiliki ilmu tinggi itu. Ucap si Yue sambil tersenyum geli. Dasar manusia, manusia tolol. Ucap Feng Kui kesal. Cek. Ikan mendekat sendiri. Kata si Yue sambil tertawa. Ternyata pria itu duduk persis di depan si Yue. Dia memang tidak akan bisa melihat si Yue yang sedang bersama Feng Kui. Terlihat pria itu membuka atap pelan. Namun sebelum niatnya terlaksana, sebuah jarum perak menusuk titik kesadarannya. Dia menggaruk sebentar bekas tusukan jarum itu. Mungkin dia pikir nyamuk yang menggigit. Namun tak berapa lama, tiba-tiba dia sudah tak sadarkan diri. Feng Kui segera membawa pria itu. Mereka membawa pria itu segera masuk ke dalam kamar raja. Si Yue memasukkan pil ke dalam mulut pria itu. Setelah itu si Yue membuka titik akupunturnya. Kita keluar Kui. Ucap si Yue pada Feng Kui. Mereka segera keluar dari dalam kamar raja. Si Yue tak lupa mematikan pelita di dalam ruangan itu. Serta menaburkan sedikit bubuk peningkat gairah. Terlihat kamar dalam keadaan gelap gulita. Namun bagi si Yue keadaan seperti itu sudah biasa. Dia segera menjemput raja agar ikutan melihat tontonan yang akan terjadi. Tak berapa lama, terlihat seseorang datang dengan memakai kerudung penutup muka. Dia cepat masuk ke dalam kamar melalui jendela yang baru saja si Yue lewati. Dengan tenang dia masuk, tak lama terdengar suara seorang wanita berbicara dengan seksi. Kakak, kau di mana? Kenapa kamar kau buat gelap? Ucap suara itu dengan manja. Dan si Yue tahu, siapa itu? Putri Lucia. Hehehe. Rasakan jebakan yang kau buat sendiri. Ucap si Yue sambil tertawa pelan. Raja mengusap kepalanya dan Van genas. Sedangkan Putri Lucia masuk kamar dengan gembira. Namun belum terlalu jauh Putri melangkah dari jendela yang baru saja dia tutup. Pelukan tangan Kakak telah memeluk pinggangnya dari belakang. Kakak, ternyata kau sudah tidak tahan lagi ya. Ah, kakak, kau nakal sekali. Ucap Putri Lucia manja. Kakak, ah kakak, geli tahu. Ternyata kau beringas juga kak. Kenapa tidak sejak dulu saja kulakukan ini padamu? Ah kakak. Terdengar seruan manja terdengar dari dalam kamar itu. Mendengar suara itu, Raja tiba-tiba mendekap dan memeluk si Yue. Dia menutupi telinga si Yue dengan kedua tangannya. Tidak baik suara seperti itu kau dengarkan sayang. Ucapnya dengan nada sayang. Walau terlihat ada kemarahan terlukis di wajah tampannya.
Ada guratan marah dan jijik di mata gelapnya. Berani sekali dia ingin berbuat seperti itu padaku. Dasar wanita murahan, untung Kui mengetahui semua ini. Ucapnya geram dan jijik. Dia tak bisa membayangkan jika saja makhluk kontraksi Yue tak mengetahui semua itu. Hei, jangan marah. Kau tak akan mendapat pengaruh dari racun apapun. Bukankah biji buah milik Ivy telah GG telan? Dengan biji itu di dalam tubuh Tians, racun apapun tak akan mampu melukaimu. Ucap si Yue sambil tersenyum. Benarkah? Terima kasih sayang. Ya sudah, lebih baik kita pergi. Ucap raja. Mereka sekarang berada di sebuah pohon yang berada dekat dengan jendela si Yue. Tunggu dulu Tians. Kita harus melihat kedatangan orang yang ingin membunuhku. Ucap si Yue. Ah, aku hampir lupa. Ucap raja. Namun tangannya masih berada di telinga si Yue. Kui, ada tugas untukmu. Ucap si Yue. Siap Yuer. Jawab Feng Kui yang sudah berubah menjadi burung lagi. Taburkan bubur ini ke tubuh Putri Lucia. Ucap si Yue. Hanya Putri Lucia? Tanya Feng Kui. Untuk penjahat itu, dia akan mendapatkan hukuman sendiri dari Putri Lucia dan ayahnya, kau lihat saja nanti. Ucap si Yue sambil tersenyum sinis. Melihat senyuman si Yue, membuat Feng Kui bergidik. Dasar orang bodoh. Kalian mencari kematian sendiri. Batin Feng Kui. Baik Yuer. Ucap Feng Kui sambil terbang membawa bubuk dalam botol kecil. Tak berapa lama setelah kepergian Feng Kui, dua orang pria datang ke atap kamar si Yue. Apakah kita akan langsung membunuh pria itu? Ucap salah satu dari kedua pria yang berbaju hitam itu. Itulah perintah dari Putri Lucia juga Pangeran Sanqi. Jawab sang teman. Sayang sekali kenapa pria setampan itu harus mati. Ucap pria pertama. Itulah akibatnya berurudan dengan Pangeran Sanqi dan Putri Lucia yang kejam. Jawab sang teman. Mereka segera membuka atap perlahan dan mereka melihat seorang pria sedang tidur di dalam kamar itu. Mereka segera memasukkan bubur halus ke dalam ruangan itu. Terlihat mereka menunggu reaksi dari dalam kamar itu. Cukup lama mereka menunggu. 1 jam kemudian, mereka turun dari atas atap. Perlahan mereka membuka jendela kamar si Yue. Namun terlihat mereka hanya membuka tanpa niat untuk masuk. Mungkin mereka ingin membuang sisa racun yang ada di dalam ruangan itu. Tak berapa lama mereka masuk dengan memakai penutup hidung dan mulut. Setelah mereka masuk, si Yue dan Raja tak melihat mereka keluar dari ruangan itu. Si Yue segera masuk ke dalam ruangan. Ternyata di dalam ruangan hanya ada Ivy yang terlihat duduk santai. Ivy. Di mana mereka? Tanya si Yue. Melihat si Yue, Ivy segera bangun. Ah, sayangku. Jangan cemas. Mereka sudah aku buang jauh. Ucap Ivy manja. Melihat Ivy mendekat, Raja memeluk pinggang si Yue. Terlihat Raja mulai memperlihatkan mode posesifnya. Cek. Pria posesif? Nggak lucu. Ucap Ivy sambil memegang tangan si Yue. Kau pria manja. Seperti anak kecil. Ucap Raja dingin. Yeay. Kau sendiri juga manja pada si Yueku. Ucap Ivy tak mau kalah. Melihat tingkah mereka berdua yang tak mau kalah, si Yue bingung mau menangis atau tertawa. Akhirnya dia berseru. Cukup. Sudah cukup pertengkaran kalian ya. Kalian tidak ingin aku marahkan.
ucap Si Yue dengan wajah kesal. Seketika mereka berdua diam. Dan Ivy kembali dalam bentuk kalung giok, sedangkan Raja tersenyum puas. Bagus. Sekarang kita tunggu apa yang akan terjadi besok pagi, kata Si Yue. Tak lama Feng Kui datang. Mereka pun segera masuk ke dalam ruang teratai. Si Yue menemui sang ayah yang terlihat tidur dengan tenang. Melihat sang ayah tidur, Si Yue memilih untuk berkultivasi bersama raja di dekat pohon roh. Sedangkan Liong Bei masih terpanah melihat kecerdasan sang putri. Sejak tadi dia tak dapat berbicara. Dia hanya bisa menatap Si Yue dengan penuh bangga. Setelah merasa hari di alam nyata sudah menjelang pagi, Si Yue dan Raja serta Feng Kui, Tiger dan Liong Bei segera kembali ke ruang tidur Si Yue. Setelah sampai di dalam ruang tidur kamarnya, Si Yue dan Raja segera keluar dari kamar melalui jendela. Mereka memilih naik ke atas pohon yang ada di dekat jendela. Dan duduk dengan tenang pada cabang tinggi yang bisa melihat sekitar tempat itu. Terutama di halaman tempat tinggal mereka. Hari terlihat masih petang, saat bumi mulai terang, tiba-tiba segerombolan orang mendatangi tempat itu. Pertunjukan segera dimulai, ucap Si Yue sambil tersenyum. Raja mengusap kepala gadis yang cerdas itu dengan lembut. Gadis yang penuh dengan ide di otak kecilnya. Mereka berdua bisa melihat siapa saja yang datang. Ada pria parubaya yang agak buncit perutnya serta dengan tatapan licik terlihat di matanya. Dia Pangeran San Qi, ayah si Lucia, kata Raja dengan penuh kemarahan. Dia tak pernah menyangka kalau pria tua itu akan begitu berani melakukan semua ini demi kekuasaan dan menjadikan dia suami dari sang putri. Ada guru Yang Si, juga ada 3 guru yang lainnya. Serta guru Munsa dan ketiga pengawal raja terlihat mereka tergopoh-gopoh datang menuju kamar raja dan Si Yue. Namun ternyata tujuan mereka kamar raja. Ketika sampai di dalam kamar raja, pria parubaya yang merupakan ayah dari Putri Lucia Tanoa basa-basi menendang pintu kamar raja hingga terbuka lebar. Dan mereka melihat 2 orang pria dan wanita sedang tidur sambil berpelukan. Dan mereka tanpa memakai sehelai baju pun di tubuh mereka. Terlihat mereka bertelanjang bulat dan saling berpelukan. Melihat semua itu, pria parubaya itu terlihat marah. "Plus 3," teriaknya dengan marah. Sedangkan Si Yue dan Raja ikutan dalam rombongan itu tanpa disadari oleh mereka. Raja terlihat memegang tangan Si Yue. Sedangkan Putri Lucia yang terbangun karena suara teriakan sang ayah yang sudah berada di kamar itu. Dia segera berlari ke arah sang ayah sambil memakai selimut untuk menutupi tubuh polosnya. "Ayah, ampunkan ayah. Semua ini karena Yang Mulia Raja," ucapnya sambil menangis. "Yang Mulia, apa yang Anda lakukan pada putri hamba?" teriak Pangeran San Qi dengan marah. Karena terkejut, dan juga banyak orang, pria yang tidur bersama Putri Lucia bangun dalam keadaan telanjang. Namun saat melihat siapa yang tidur bersama putrinya, terlihat keterkejutan di mata pria itu dan juga Lucia. "Kau!" seru mereka bersamaan. "Ada apa ini?" Tiba-tiba suara bariton terdengar dari belakang mereka. Semua orang menatap para suara itu. Terlihat 2 pria tampan masuk ke dalam kamar. "Yang Mulia Chu Tianji!" seru mereka bersamaan. "Putri Lucia, kau berani memakai kamarku untuk berbuat mesum. Dan siapa pria ini?" seru Raja dengan pura-pura marah. "Ampun Yang Mulia.
Seru pria itu bersujud meminta ampun setelah memakai celananya. Tanpa diketahui orang, Feng Kui menaburkan bubuk racun di tubuh pria yang merupakan ayah putri Lucia yaitu Pangeran Sanqi. Tidak, kakak. Bukankah kau yang tidur bersamaku tadi malam? Apakah kau sengaja menukarnya dengan pria ini? Seru Lucia dengan wajah takut dan marah menjadi satu. Kau bermimpi. Tadi malam, aku berlatih bersama si Yue di kaki gunung. Lalu bagaimana aku bisa menukar pria yang kau peluk sampai pagi? Bukankah banyak orang yang menjadi sakai saat kau tidur dengan pria itu? Ucap raja menghina. Tidak, kau berbohong. Aku yakin kalau aku tidur denganmu. Ucapnya dengan wajah ketakutan. Sudah tidak usah berdalih. Kami semua melihat perbuatan kalian tadi. Kami sudah melihat kalian yang telanjang tanpa sehelai baju di tubuh kalian. Apakah kau masih mau mengelak? Ucap raja dingin. Dia sebenarnya saat ini sangat marah. Bagaimana bisa mereka merencanakan perbuatan sekeji itu? Andai tidak ada si Yue, pasti dialah yang akan dipermalukan di dewan semua orang. Dan dia tidak akan bisa mengelak untuk mengawini gadis itu. Seru raja dalam hati. Dan sekarang juga aku putuskan, kalian berdua akan segera dinikahkan di perguruan ini. Guru, bisakah mereka kita nikahkan di dalam sekte? Tanya raja pada guru Yang Si. Tentu saja boleh yang mulia. Jawab guru Yang Si sambil tersenyum. Dia tak pernah menyangka kalau ternyata ini adalah jebakan Putri Lucia pada raja. Untung saja raja terlepas dari jebakan itu. Tidak, itu tidak mungkin. Aku ingin menikah denganmu bukan dengan pria itu. Teriak Putri Lucia sambil berlari ke arah raja. Namun ada si Yue di depan raja, hingga dia tidak dapat memeluk tubuh raja. Maaf putri. Semua orang telah tahu dengan siapa Anda tidur putri. Jadi tolong jangan membuat Anda semakin malu. Ucap si Yue dingin. Brengsek siapa kau? Siapa kau hingga berani menghalangi diriku untuk mendekati raja calon suamiku? Seru Putri Lucia dengan marah. Dia ingin menamparkan si Yue. Namun tangan si Yue sudah memelintir tangan Putri Lucia hingga dibekang tubuh henta. Maaf. Hamba adalah pengawal raja, semua tentang raja hambalah yang bertanggung jawab. Ucap si Yue dingin. Raja yang mendengar ucapan si Yue geli hati tersenyum senang walaupun hanya sekilas. Kaau! Teriak Putri Lucia marah. Cukup, pengawal. Bawa ketiga orang ini pergi, dan segera nikahkan mereka berdua di sini. Seru raja dengan marah. Mendengar ucapan raja, Pangeran Sanqi kaget. Dia segera bersujud meminta ampun. Ampun yang mulia. Soal pernikahan anak kamu, biarkan saya sendiri yang akan menikahkan mereka, jadi tolong biarkan hamba membawa putri hamba pulang. Ucap Pangeran Sanqi. Terlihat raja menatap Pangeran Sanqi dengan wajah dingin. Aku tahu ini semua jebakan kalian berdua kepadaku. Dan kalian juga ingin membunuh pengawalku si Yue. Karena itu, mulai sekarang kalian bukan lagi keluarga pangeran, kucabut gelar kebangsawanan kalian. Mulai sekarang kalian adalah rakyat biasa. Ucap raja dingin. Mendengar ucapan raja, Pangeran Sanqi kaget bukan main, dia terheyak dan bersujud memohon ampun. Tapi semua telah menjadi keputusan sang penguasa. Mulai hari ini, kebanggaannya sebagai seorang pangeran hilang sudah.
Dia tak pernah menyangka keinginan dia dan putrinya untuk menjebak raja, diketahui sang raja sendiri. Akhirnya dengan lesu dia membawa sang putri pulang kembali ke rumahnya. Maaf sampai di sini dulu ceritanya ya. Aku sambung lagi besok. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kembali ke sekte. Episode berikutnya. Pengobatan ayah.